Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang hubungan antar sudut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pada hubungan antar sudut kita mengenal adanya istilah sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Untuk sudut berpelurus, maka jumlah dua sudut yang ada akan membentuk 180 derajat. Sedangkan pada sudut berpenyiku, besar sudut yang ada akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Pada sudut bertolak belakang, kita bisa lihat sudut yang bertolak belakang adalah sudut 1 dan sudut 3, kemudian sudut 2 dan sudut 4. Ternyata, ukuran masing-masing sudut yang saling bertolak belakang sama. Jadi, besar sudut 1 sama dengan besar sudut 3. Begitu juga dengan sudut 2 sama besar dengan sudut 4. Kemarin di kuis yang ketiga, kalian sudah mencoba untuk menyelesaikan 4 buah soal yang berhubungan dengan hubungan antar sudut. Sekarang, marilah kita bahas soal-soal yang sudah kamu kerjakan kemarin. Sekarang kita bisa melihat bahwa di sini ada dua sudut yang saling bagaimana? Ya, benar, saling berpenyiku. Di atas, pada bagian atas, ada sudut yang besarnya 57 derajat. Pada bagian bawah, ada sudut yang belum diketahui besar sebenarnya, yaitu 5 tambah 2x derajat. Kita bisa lihat di sini yang ditanya adalah nilai x. Untuk menentukan nilai x, kita akan menggunakan hubungan antar sudut yang ada pada kedua sudut ini. Karena sudutnya saling berpenyiku, maka kita bisa simpulkan 57 derajat ditambah 57 derajat ditambah 5 tambah 2x derajat, hasilnya sama dengan 90 derajat. Maka karena ini sama-sama tambah, maka kurungnya dibuang aja. 57 derajat tambah 5 derajat tambah 2x derajat, hasilnya sama dengan 90 derajat. Ini dijumlahkan jadi berapa? Jadi 62 derajat tambah 2x derajat sama dengan 90 derajat. Nah, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, yang ada x-nya kita tinggal di sebelah kiri, 2x derajat. Yang nggak punya x, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 90-nya sudah di sebelah kanan. 62-nya kita pindahkan juga, karena pindah ruas berarti jadi negatif ya. Begini. Nah, kita kurangkan 2x derajatnya jadinya berapa ini? 90 kurang 62, hasilnya 28. Ya, betul. Kemudian untuk mencari x derajatnya saja, 28 derajat kita bagi 2, hasilnya 14 derajat. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Jadi jawaban yang benarnya nilai X adalah 14 derajat. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini. Nomor 2 ternyata beda lagi. Ternyata untuk nomor 2, hubungan antar sudutnya adalah saling bagaimana? Ya, betul. Saling berpelurus, karena kedua sudut ini, jika digabungkan ukurannya, akan membentuk sudut lurus. Sekarang yang ditanya adalah nilai 5x. Hati-hati ya, yang ditanya bukan nilai x, tapi nilai 5x. Dilihat di sini bahwa ada dua sudut yang saling berpelurus. Maka bisa kita simpulkan, ini 52 derajat ditambah dengan
3x tambah 2 derajat, hasilnya akan sama dengan apa? Ya, 180 derajat. Kita buka lagi kurungnya karena sama-sama tanda tambah operasinya. Tambah 3x derajat tambah 2 derajat sama dengan 180 derajat. Kita turunkan. Jumlahkan yang sama-sama tidak punya x. 52 tambah 2. Hasilnya 54. Oke, 3x derajat tambah 54 derajat sama dengan 180 derajat. Ya, sama seperti tadi. Berarti yang 3x derajatnya tinggal di sebelah kiri. Yang nggak punya x, kita kumpulkan di sebelah kanan. Dikurang 54. 3x derajatnya sama dengan 126 derajat ya. Jadi untuk x derajatnya saja 126 derajat per 3. Berapa hasilnya? 42. Tapi jangan bersenang hati dulu, kita belum selesai. X derajatnya 42. Yang ditanya adalah 5x. Berarti kalau 5x 5 kali 42. Berapa 5 kali 42? Ya, 210 derajat. Maka jawabannya yang D, 210 ya. 210 jawabannya. Jadi, jawaban-jawaban yang lain itu semuanya hanya untuk mengecoh kamu aja. Ada yang dapatnya 126, mungkin dapatnya dari sini. Udah senang aja. Yang ditanya 5x, kamu dapatnya 3x, sudah dapat aja. Jangan ya. Jadi, yang kita cari adalah nilai 5x. 5x-nya 210 derajat. Oke? Bisa paham ya? Semoga bisa paham. Kalau misalkan masih belum paham atau ini kecepatan, maka kamu bisa ulang lagi nanti videonya. Nah, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini ternyata sebenarnya sama seperti penyelesaian soal nomor 2. Hanya saja gambarnya sekarang, garisnya untuk garis lurusnya adalah garis yang agak tegak. Dan kedua sudutnya tidak ada yang diketahui ukuran sebenarnya. Sama-sama pakai bentuk aljabar. Tapi nggak masalah, karena kita udah tahu rumus dasarnya. Jika ada dua sudut yang saling berpelurus, jumlah besar sudutnya 180 derajat. Maka kita tulis aja. Kita tulisnya di sini aja. 4 tambah 5x derajat ditambah x tambah 2 derajat, hasilnya 180 derajat. Nah, kita buka aja semuanya. Kurungnya 4 derajat tambah 5x derajat tambah x derajat tambah 2 derajat sama dengan 180 derajat. Yang punya x kita gabung, yang nggak punya x kita gabungin juga. 5x tambah x, hasilnya 6x, pintar. Tambah 4 tambah 2, 6 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada dua cara. Kamu mau pakai cara yang biasa, kita pindahin 6-nya ke sini. Tapi kalau mau pakai cara luar biasa, bisa juga. Karena ini lihat, di sini koefisiennya 6, di sini juga ada konstanta 6, di sini juga ada konstanta 180, yang ketiga-tiganya merupakan kelipatan dari 6. Maka ini boleh kita sederhanakan dulu. Gimana cara menyederhanakannya? Semuanya ini kita bagi 6. Supaya gampang, nanti angkanya nggak terlalu besar. Jadi ini dibagi 6, hasilnya berapa ini? X derajat tambah 6 bagi 6, 1. 180 bagi 6, 30 derajat. Nah, jadi X derajat ditambah 1 ya 30 derajat.
Maka untuk cari X derajatnya aja berapa? Ya 30 derajat kurang 1 derajat. Hasilnya 29 derajat. Yang ditanya X tambah 2. Nah, ini gimana ini? Maka, karena nggak ada jawabannya, kalian jawab aja sesuai dengan yang seharusnya. Biasa aja ya, kalau yang bikin soal itu khilaf. Karena yang bikin soal juga manusia kan, jadi khilaf nggak apa-apa. Yang penting kita paham bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi, X tambah 2, hasilnya adalah 29 derajat tambah 2 derajat. Kalau X-nya sebenarnya nggak perlu pakai derajat ya. 29 tambah 2, 31 derajat. Jadi jawabannya yang ini, 31 derajat. Jadi walaupun nggak ada pada pilihan jawabannya, yang penting kita paham. Jadi mohon maaf bagi yang kemarin itu kesalahan teknis ya. Oke, kita lanjut. Soal yang terakhir. Karena kemarin ini soalnya mungkin agak lebih rumit daripada 2 kuis sebelumnya, makanya soalnya nggak sebanyak yang kemarin. Kalau sebanyak kemarin itu nanti kamu tambah pusing. Oke. Untuk soal yang terakhir, ini soal yang keempat. Sebenarnya cara penyelesaiannya sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi ada 3 soal hubungan sudut yang saling berpelurus dan 1 soal untuk sudut yang saling berpenyiku. Nanti kita akan tambahin lagi, akan belajar lagi untuk soal-soal sudut yang bertolak belakang. Nah, kita lihat di sini. Ada 2 sudut. Yang pertama besar sudutnya adalah X kurang 7 derajat. Jika kita tambahkan dengan sudut yang kedua, 4X tambah 2 derajat, hasilnya akan 180 derajat. Nah, kalau sudah, kita buka lagi tanda kurungnya. X derajat kurang 7 derajat, tambah 4X derajat, tambah 2 derajat, hasilnya 180 derajat. Maka kita jumlahkan yang punya X, sama seperti tadi. Hasilnya 5X derajat, karena dari sini ya, X tambah 4X derajat. Kemudian hati-hati, di sini ada tanda kurang, kurang 7, berarti negatif 7 tambah 2, hasilnya berapa? Negatif 5 derajat. Hati-hati ya, sama dengan 180 derajat. Nah, sama juga kayak tadi, tapi kita mau pakai cara yang mana terserah kamu. Kamu mau pakai cara yang manual dengan angka lebih besar juga tidak masalah. Kalau misalkan mau pakai cara yang agak ringkas, maka kita bagi berapa ini? Bagi 5, ya boleh. Kita bagi 5, ini hasilnya berarti 5X bagi 5 ya, X derajat. Kurangnya jangan lupa, 5 derajat bagi 5, ya 1 derajat. 1 derajat sama dengan 180 bagi 5, 36 derajat. Jadi kalau membagi 5 itu kamu tinggal lihat sini, bagi 10 kali 2. 18 kali 2 ya 36. Nah, untuk hasil X-nya 36 tambah 1, hasilnya berapa? X derajatnya 37 derajat. Di sini ada jawabannya. Nah, ada jawabannya ya. Jadi untuk yang nomor 3 tadi mohon maaf, ada kekhilafan sedikit. Nah, inilah 4 soal yang berhubungan dengan hubungan antar sudut, yaitu sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Semoga kamu jadi lebih paham setelah soal-soal ini kita bahas bersama-sama. Untuk hari ini, diusahakan kita akan masuk ke materi yang terakhir, hubungan antar sudut yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 garis lain. Selamat belajar!